tekanan dari luar, intimidasi dari luar, masih banyak kita rasakan. Tapi itulah secara hakikat kita minoritas selalu memang begitu, selalu dihimpit. Intinya kita belum merdeka hingga detik ini. Dalam pikiran saya kita belum merdeka. Tetapi oke lah itu zaman. Lalu sebenarnya apa yang harus kita lakukan dengan zaman yang seperti itu? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak mungkin merubah seketika Kali Yuga ini menjadi Kertayuga. Tidak mungkin seperti itu. Yang bisa kita laksanakan adalah bagaimana kita melaksanakan swadharma kita dengan baik. Kita menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kita menjadi pelajar adik-adik, menjadi pelajar yang baik. Belajar, tugas kita belajar. Menjadi para pemangku, menjadi pemangku yang baik. Menjadi palisade yang baik. Menjadi pengayah di pura, menjadi pengayah di pura yang baik. Cuma itu Pak yang bisa kita laksanakan Pak. Kita nggak bisa merubah orang lain, nggak bisa. Lalu saya ngomong Dharma Wacana di sini, menyampaikan materi di sini, apa serta merta saya mengubah Bapak? Enggak, nggak mungkin Pak. Saya merubah Ibu? Enggak, Bu. Nggak mungkin Bu. Di saat yang sama, apa yang saya sampaikan, apakah saya sempurna? Enggak Pak. Saya menyampaikan hal-hal yang baik tadi sebenarnya di saat yang sama saya sedang menasihati diri sendiri. Betul Pak. Ketika saya belajar itu, saya sedang menasihati diri saya sendiri. Saya menyampaikan ini ke Ibu kan baik-baik terus dari tadi. Apakah saya ini sempurna dan sudah ideal melaksanakan itu? Enggak Bu. Saya masih lowong, saya masih banyak salah, saya masih banyak kekurangan. Saya ngomong ini juga dalam saat yang sama sedang memperbaiki diri sendiri, menasihati diri sendiri. Saya tidak lebih dari Bapak, saya tidak lebih baik dari Bapak, saya tidak lebih baik dari Ibu. Ibu di beberapa hal lebih baik dari saya, Bapak di beberapa hal lebih baik dari saya. Kesepuh yang ini di depan sudah lebih baik, sudah tentu lebih baik dari saya karena lebih banyak pengalaman. Saya cuma bisa baca, saya cuma bisa belajar, otak saya sebatas itu. Umur saya masih jauh dengan jerumangku, dengan sesepuh yang di depan. Beliau lebih hebat dari saya. Jadi, ketika dunia ini menjadi carut marut, Kali Yuga memang demikian. Banyak tekanan dari A, dari B, dari C, dari semesta, dari alam, dari manusia dan semuanya. Kita tidak mungkin bisa merubah apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah kita jadi tentara-tentara yang baik, kita jadi pegawai negeri yang baik, jadi karyawan swasta yang baik. Jadi bapak yang baik, jadi ibu yang baik, jadi orang tua yang baik. Cuma itu saja Pak. Karena cuma itu yang bisa menyelamatkan diri kita dan anak istri kita. Selebihnya biarkan dunia berjalan. Toh Kertayoga akan mulai lagi. Ini kan perputaran, cokro manggiling kata orang Jawa. Dari Kertayoga kelak akan menjadi Kertayoga lagi. Kertayoga, Treta Yoga, Dwapara Yoga, Kali Yoga, semua itu berputar itu akan menjadi Kertayoga lagi. Kenapa? Karena dunia ini akan kiamat. Apakah setelah kiamat end of everything? Enggak, akhir dari segalanya? Enggak. Kiamat ini hanya awal untuk perputaran itu. Kan begitu. Lalu apakah akhir ini terjadi setiap hari? Iya. Sel kita itu mati setiap hari, sel kita juga hidup muncul setiap hari. Apakah kematian akhir dari segalanya? Enggak. Kematian ada setiap hari, kelahiran juga ada setiap hari. Kiamat itu terjadi setiap hari dengan skala yang berbeda. Bumi ini akan hancur, semesta ini akan hancur. Apakah akan lahir bumi lagi? Akan lahir semesta lagi? Iya, sudah bisa dipastikan seperti itu. Kertayoga akan lahir kembali, kelak Dwapara Yoga akan kembali. Itu konsep perputaran waktu. Waktu itu siklus, waktu itu berputar dalam hidup, bukan linear atau lurus. Itu beda. Nah, pertanyaan yang luar biasa yang sangat dalam sebenarnya Pak Wayan, menghadapi dunia yang carut marut ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita laksanakan swadharma kita masing-masing. Biarkan saya, izinkan saya, meskipun tidak pintar, saya nggak pintar, meskipun saya tidak baik, saya bukan orang yang baik. Izinkan saya menjadi pembimas yang baik di Provinsi Lampung ini. Karena saya, sudah pindah. Provinsi Lampung, di Provinsi Banten ini. Izinkan saya menjadi pembimbing yang baik di Provinsi Banten ini, meskipun saya bukan orang baik, meskipun saya belum pintar Bu. Izinkan saya untuk itu. Ayah di sini bareng-bareng, saya banyak kekurangan. Seperti halnya kita bersama-sama mengizinkan Ibu sebagai ibu yang baik, sebagai pengayah yang baik. Mari kita izinkan juga Pak Wayan Niki sebagai parisade yang baik, parisade yang baik.
Pak Gusti sebagai walake yang baik, jeremangku sebagai jeremangku yang baik, kan gitu. Kita saling mendukung. Ayo Bu, Pak, kita sebagai warga Hindu ini saling mendukung, saling silih asih asuh, saling mengasihi, saling mendukung, saling mensupport. Jangan saling menyakiti. Itu satu-satunya yang bisa kita laksanakan Pak Wayan di kehidupan yang carut-marut ini. Biarkan dunia mungkin bakal runtuh, biarkan apapun yang terjadi, yang penting kita menjadi manusia yang baik. Izinkan sayang ayah seperti hanya kita bersama-sama mengizinkan bareng-bareng ayah. Bukan berarti saya pembina sudah paling baik, sudah paling pintar. Enggak Bu, saya di bawah ibu, di bawah bapak, di bawah adik-adik, bahkan mungkin. Tapi mari kita bersama-sama mengizinkan setiap kita untuk ayah sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Sepertinya demikian Bu. Matur suwun, ini waktunya sudah selesai. Ya, semoga setelah ini kita bisa bersama-sama menjadi keluarga Hindu yang baik. Keluarga Hindu yang baik, kita saudara. Saudara itu berasal dari kata seudara. Kita menghirup udara yang sama. Ibu, oksigen apa karbon dioksida yang hidup? Sama Bu. Kalau saya duduk situ udara juga yang dihirup. Kita hidup di udara yang, kita menghirup udara yang sama. Kita sama-sama makan nasi. Kita sama-sama dikasih Tuhan. Satu yang lebih penting, kita sama-sama orang Hindu. Kita sama-sama sebagai pemedak. Kita sama-sama sebagai apa namanya Pak? Penjaga pura inilah kita bersama-sama beribadah di sini, sama-sama sebagai penjaga Hindu di provinsi Banten. Pengempon. Pengempon ya, Tuhan lupa. Kita sebagai pengempon di pura niki, mudah-mudahan kita diberikan kerahajuan, panjang umur, sidi dan semuanya, setiap kita tidak terkecuali. Itu Pak semua Ibu, semua Bapak, semua adik-adik. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa benar-benar menjadi keluarga, benar-benar menjadi keluarga dengan penuh ketulusan. Kalau kita senyum, benar-benar senyum secara tulus. Kalau kita menyapa, jangan cuma basa-basi. Memang kita perlu menyapa. Kalau kita memang harus salaman, kita harus memang salaman dengan penuh keikhlasan. Kalau kita ngobrol, benar-benar dari hati kita ngobrol. Kalau kita memang bersahabat di sini, benar-benar dari hati kita bersahabat. Jangan karena basa-basi, jangan hanya karena nggak enak, tapi memang dari hati. Dengan ketulusan itu mudah-mudahan kebaikan ada di sekeliling kita, ada di setiap hari kita. Mudah-mudahan demikian. Mungkin demikian Pak, Bu, Ampura. Mohon maaf atas banyak kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Sangat banyak sekali kekurangan dan terima kasih atas itu. Saya tutup dengan para Mas Santi Om Santi. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Eko Sudono yang sudah menjawab banyak sekali pertanyaan ya Pak. Biasanya tadi cuma 6, ternyata jadi 10 Pak. Saking ininya, dan pertanyaannya juga sangat cerdas. Yang saya bayangkan begitu rumitnya, ternyata jawabannya jadi gampang ya Pak. Jadi ini juga mungkin sangat berguna bagi bukan hanya kepada Dharmike, tapi juga bapak-bapak yang punya pasangan Dharmike, pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya kira banyak sekali yang keluar yang bisa saya highlight di sini. Jadi sepertinya kalau orang beragama misalkan seperti Islam itu kan banyak sekali hukum-hukumnya ya Bu, Bapak. Jadi ternyata kalau beragama Hindu ini kita sepertinya diberikan kebebasan karena kita dianggap sebagai orang dewasa. Itu yang saya highlight. Jadi bagaimana seperti orang dewasa, semuanya dikembalikan kepada kita. Mau memilih apa? Kalau memilih yang baik, pasti kita mendapatkan yang baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, pasti kejahatan pula yang akan menimpa kita. Seperti itu ya dasarnya. Makanya dari dulu kalau saya berteman dengan beberapa, baru nyampe di sini gitu ya, di Cilegon, banyak yang bertanya, saya kenal orang Hindu tapi kok baik-baik ya gitu. Ternyata kan memang ini yang harus ditanamkan ke diri kita ya, apalagi yang Dharmike yang baru bergabung bersama kami, bahwa kita itu sebetulnya tidak ada hal yang terlalu ruwet gitu untuk dipikirkan, tapi berusahalah menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik tadi apa? Yaitu orang yang tidak berbuat jahat gitu ya. Jadi paling tidak. Baik, kemudian untuk yang saya highlight lagi adalah antara bakti dan karma yoga. Jadi ada yang
membuat banter sampai lupa sembahyang, atau ada yang sembahyang tapi nggak mau berbuat sajen gitu ya. Apakah mana yang lebih baik? Ternyata itu orang usah dibanding-banding katanya Bapak Ibu. Jadi semua dua-duanya itu adalah kita melakukan yoga. Jadi melakukan yoga itu juga semuanya baik. Kemudian untuk otonan itu apa? Yaitu penyucian jiwa, membersihkan diri untuk persiapan memperoleh bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita merasa sangat ingin dituntun oleh ide yang ini, barangkali kita setiap otonan itu diperingati untuk menyucikan diri kita. Begitu barangkali beberapa hal yang perlu kita cermati. Kemudian kalau ada yang membanding-bandingkan agama Hindu itu sejak kapan adanya agama Hindu, ya bisa dijawab bahwa itu tidak berawal dan tidak berakhir. Agama itu tidak berawal dan tidak berakhir. Jangan menyebut kalau di agama lain kan sejak kelahiran Yesus Kristus atau sejak Nabi Muhammad lahir, itu tidak seperti itu. Jadi kita adalah agama yang sangat tua yang tidak berawal dan tidak akan pernah berakhir. Itu yang akan kita menjadikan kita lebih kuat iman kita. Barangkali itu saja yang bisa kita inikan. Jadi kalau dilihat agama kita itu memang sangat rumit. Kalau kita pikirkan rumit ya, kalau kita mendalaminya itu ternyata sangat dalam. Bahkan barangkali saya nggak tahu ini di Indonesia ini ada nggak yang sudah merasa memahami semua aspek dari agama Hindu gitu ya. Tapi kalau kita merasa simple ya, agama Hindu pun bisa dibuat secara simple, asalkan itu tadi selalu berbuat baik dan selalu memohon perlindungan darinya, karena apalagi sekarang kan sudah ada di Kali Yuga ya, jadi banyak sekali godaan kita. Kayaknya kalau kita tidak sembahyang, tidak merasa tidak terlindungi gitu ya, jadi itu akan riskan buat kita untuk mendapatkan penyakit macam-macam, penyakit jiwa dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi kita pedoman kita beragama Hindu. Jadi itu saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Eko Dono, coba kita kasih aplaus sekali lagi. Baik, saya kira cukup untuk Dharma kali ini. Saya kembalikan kepada Ibu sampai adik-adik MC. Silakan, Bu. Baik, selanjutnya adalah pembagian hadiah untuk adik Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah bertanya. Kepada Ibu Watini, Ibu Rita, Ibu Endang, Ibu Sri, Ibu Nurmalasari dan Ibu Igusti Ayu Sukahati dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, untuk Ibu Wastini dan Ibu Rita, saya minta kesediaan Bapak Eko untuk memberikan hadiah, Pak. Ibu Wastini dan Ibu Rita. Bawati ya, ada ya. WNA ini yang ini. Dokumentasi ada kah? Dokumentasi.
Selanjutnya Ibu Endang dan Ibu Sri, silakan ke depan yang diberikan oleh Pak Ari. Sama Ibu Sri juga. Ya. Selanjutnya saya minta kesediaan dari Bapak Ketut Siarte, Pak, untuk memberikan hadiah kepada Ibu Nurmalasari dan Ibu Gusti Ayu Sukahati. Satu lagi untuk Bu Sukahati. Baik, berikutnya yang mendapatkan hadiah dari pertanyaan yaitu Bapak Gusti Kut Atnyane. Silakan Pak ke depan Pak. Sama Mas Gading. Selanjutnya diberikan oleh Pak Nyoman Suwardianu. Silakan Pak. Foto dulu Pak. Generasi Z beda nih. Ini satu lagi Mas. Mas Gading. Setengah badan, setengah badan, setengah badan, setengah badan. Setengah badan. Setengah badan, setengah badan. Banget, nggak apa-apa lah. Ya, kepada adik Putu Suryadharma. Suryadharma sama Bapak Wayan Budianu. Putu Suryadharma ada? Oh iya. Ini mudah-mudahan bisa berada di apa? Usawa Dharma Gita ya? Untuk ini apa? Kalau wakil ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko Sudono atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, kepada Ibu Ketut Caturwati sebagai pembimbing dan kesimpulan atas materi yang telah disampaikan, dan Bapak Ibu serta teman-teman Pasraman yang sudah berani untuk bertanya dan antusias dengan berlangsungnya pemaparan serta tanya jawab yang sudah dilakukan tadi. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Acara akan ditutup dengan doa penutup. Selanjutnya penyerahan plakat. Ucapan terima kasih kepada narasumber oleh Ketua PHDI Kota Serang, Kabupaten Serang, oleh Bapak Ali. Silakan.
Baik, terima kasih. Baik, acara akan ditutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Pinandita Mangku Agung. Kepada Pinandita Mangku Agung kami persilahkan. Iki sampun pemargi karena dulu sudah memargi angkat turun makin silat karena dulu penelitian untuk para sapi. Ambil denah dan asana Sages iki sarire suhu suci normale inama suap amas ukarane mantra hinam kriya hinam bhakti hinam pramswara tatyitam mahdevo paripurna dadastuni Ayurdia Suwardia Wartikanya Sukwasriyan Dharma Santanya Wartika Santiku Sabtu Daya Yawat Meru Situ Dewang Yawat Gandhi Mahakali Chandra Kudagani Yawat Wijaya Balat Wam Dirgayu Meru Genam Suku Awat Dinugrahakan Paramo Santi Santi, 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 Om. Foto bersama. Oh, foto bersama. Iya, belum kematikan kameranya. Foto bersama.